Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, orang Jawa sudah memiliki keyakinan bernama Kapitayan. Apakah benar? Catatan-catatan manuskrip jejak sejarah yang tertulis dan dipelajari dari kitab suci dan kitab-kitab sejarah peradaban manusia, kisah para nabi, dan dari manuskrip kuno Israelia bahwa kerajaan Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan istrinya Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang sangat besar dan luas. Menurut sejarawan, bahwa Achaemenid kerajaan Nabi Sulaiman adalah di antara kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaannya terluas dan terbesar di dalam sejarah manusia. Hingga saat ini, Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah ke tanah Nusantara. Nusantara dalam beberapa tahun dalam rangka menyebarkan agama Samawi atau agama langit, risalah tauhid atau Islam. Ini telah disepakati dan ditulis oleh ahli sejarawan Islam kontemporer. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya, Nabi Daud atau Raja Daud. Dan Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya di bumi selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian besar kaumnya yang didominasi ras Austronesia. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis bersama tentara dan armadanya tiba di dataran wilayah Nusantara. Yang sebelumnya, di tanah Nusantara ini masih dataran kosong, hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana. Dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya, belahan bumi Nusantara masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis, dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran tauhid, mengenalkan risalah tauhid atau Islam kepada kaum pengikutnya yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara ini. Jauh ribuan tahun sebelum munculnya ajaran Kapitayan atau Kapitayat, ajaran tauhid telah ada di bumi Nusantara yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara. Itu sekitar 3000 tahun yang lalu, dan wilayah Sumatera sampai Indonesia Timur masih nyambung dengan benua Asia. Kemudian, beliau meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur atau ajaran tauhid kepada para leluhur kita generasi pertama, sebagai warisan adiluhung kamulyaning jagat wasesa. Saat itu, wilayah yang sekarang disebut Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan masih menyatu dan menyambung dengan benua Asia. Lalu, sepeninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan wilayah tanah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka generasi yang masih kokoh keyakinannya dan lurus tauhidnya dari para leluhur kita adalah generasi pertama. Para leluhur kita generasi pertama, Nabiullah Sulaiman mengajarkan kepada mereka ajaran tauhid, sehingga mereka, orang Jawa kuno, telah percaya keberadaan suatu entitas yang tunggal, yang tidak kasat mata, namun memiliki kekuatan adi kodrati yang menyebabkan kebaikan
dan keburukan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak pernah menyembah selain Tuhan. Mereka ini disebut para kapitayan. Merekalah para leluhur kita generasi pertama yang masih kokoh memegang teguh ajaran agama Samawi, ajaran Tauhid atau Islam, yaitu syariatnya Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis sebagai warisan nadiluhung kamulianing sejagat wasesa, para leluhur Nusantara. Setelah ribuan tahun kemudian, dari generasi ke generasi berikutnya, maka generasi terakhir dari para leluhur mulai luntur keyakinannya dan mulai pelan menyimpang dari ajaran para leluhur masa generasi pertama yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mulai hilangnya bimbingan tauhid dari leluhur sebelumnya, mulailah para leluhur dari generasi tengah muncul benih mencampurkan ajaran tauhid dengan praktek spiritual pribadi manusia masing-masing, bukan mengikuti tuntunan kitab Zabur sesuai yang dibawa dan dituntunkan oleh Nabi Sulaiman. Di masa era generasi kedua atau generasi tengah, para leluhur kita mulai ada dari sebagiannya yang mulai menggunakan akal dan perasaannya sebagai ukuran pijakan dalam mencari sendiri hakikat siapa itu Tuhan. Generasi kedua dari para leluhur kita awalnya berkata ini dalam rangka bertakarub kepada Sang Hyang Allah, mencucikan diri kepada Yang Maha Esa, yaitu Sing Kuwoso, yang tidak nampak tapi ada, bisa dirasakan keberadaannya, kata mereka. Mereka masih menjalankan sembahyang atau sholatnya syariat Nabi Sulaiman dan beriman kepada kitab suci Zabur, firman Allah tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Di masa generasi tengah ini sebenarnya masih lumayan baik dan fine saja. Tetapi generasi berikutnya setelah itu, para leluhur yang semakin jauh dari ilmu dan jauh dari bimbingan amalan leluhur syariat Islamnya, para leluhur kita dari generasi terakhir mulai merenovasi dan merekayasa ajaran leluhur sebelumnya dalam melakukan ritual dengan cara pengalaman sendiri dan cara masing-masing tanpa bimbingan ilmu dari contoh para leluhurnya yang berilmu dari generasi pertama. Mereka mulai berani menciptakan keyakinan sendiri, menyebutnya bahwa Yang Maha Kuasa sebagai Sang Hyang atau Tuhan itu suka berada di tempat yang suwung atau di tempat yang kosong. Hingga akhirnya generasi terakhir dari para leluhur yang paling radikal dan underdog pemikirannya tapi miskin ilmunya melakukan ritual ibadah di tempat yang mereka anggap suwung. Keyakinan mereka bahwa tempat suwung itulah tempat kosong di mana tempat itu ada Tuhan dan Tuhan akan hadir dan bersemayam di tempat yang suwung, seperti pada pohon besar, batu besar, atau alam.